Ya, kita lanjutkan. Ini adalah sambungan dari video sebelumnya ya yang saya buat mengenai materi list di pemrograman Java. Masih dengan contoh source code yang sebelumnya sudah kita bahas. Terakhir kita sampai di metode add to list. Ya, selanjutnya ini adalah metode yang saya buat yaitu change list element ya. Ini review dari contoh yang pertama tadi, list demo ya. Jadi kita bisa mengubah isi ya atau mengubah elemen ya dari sebuah array list. Oke, sebelumnya kita ini ya saya run dulu. Terakhir kita sampai mana ya? Ya, sebelumnya kita punya array list AL, isinya adalah string. Anggota dari atau elemen dari AL adalah S1, informatika dan UNS ya. Kemudian di metode yang kedua, change list element, kita akan menggunakan metode set yang ini kita mengubah elemen di indeks yang kedua ya. Kalau di Java kita mulai indeks dari 0 ya. Jadi S1 ini elemen atau indeks ke 0, informatika indeksnya 1, UNS indeksnya 2. Nah, di sini ada metode set yang diubah adalah indeks kedua ya. UNS akan diganti menjadi Universitas 11 Maret. Ya, yang atas ini print array list sebelum diubah, kemudian bawah setelah anggota atau datanya diubah ya, indeks kedua. Kita coba, tapi ini sebelumnya saya aktifkan ya yang change list element ya di sini. Kemudian kita running lagi. Ya ini ya, sebelumnya S1 informatika UNS, kemudian setelah diganti menjadi S1 informatika Universitas 11 Maret. Ya, contohnya seperti itu. Lanjut ya, kita ke metode yang selanjutnya, yaitu ada iterate list element ya. Jadi maksudnya iterate, kita melakukan iterasi atau mengambil ya data dari data yang ada di dalam sebuah array list itu satu persatu. Kita bisa menggunakan looping ya, menggunakan for. Jadi nanti mulai dari i sama dengan 0, kita mulai dari indeks yang paling awal sampai i kurang dari ini ya, kita menggunakan size al.size. Kita nanti akan mendapatkan jumlah elemen dari sebuah array list ya. Kalau tadi contohnya S1 informatika UNS ya, itu ada 3 string ya. Jadi nanti dari 0 sampai i kurang dari 3 ya, nanti 0, 1 sampai 2 lah itu. Dan untuk mengambil elemen dari sebuah array list nanti kita menggunakan get ya. Kemudian i ini nanti adalah indeksnya ya. Jadi nanti indeks data yang ke 0, data yang ke 1, data yang ke 2. Kemudian nanti kita ya ini di print ya. Cara yang kedua untuk melakukan iterasi iterate elemen ya, atau maksudnya mengambil datanya satu persatu, kita menggunakan looping yang model seperti ini ya. String str, kemudian ini titik 2 al. Nah, ini maksudnya untuk setiap string ya yang ada di dalam al ini lah. Jadi tidak menggunakan indeks i ya, tapi nanti kita model looping yang langsung ambil atau memecah array listnya gitu. Ini nanti hasilnya sama ya. Kita coba saja yang iterate list element, saya aktifkan dulu ya. Ini kita run Java application ya. Ya, hasilnya sama ya, ini S1 informatika kemudian Universitas 11 Maret. Nah ini jadi satu kayak gini karena saya untuk menampilkan tadi menggunakan print ya di sini kodenya. Jadi ini pakai
print, jadi tidak ganti baris, kemudian tidak ada tambahan apa-apa ya, langsung antara elemen data dalam array list yang pertama dan kedua dan seterusnya dipisahkan oleh spasi. Ya, kemudian yang terakhir metodenya adalah removing list element, ini untuk menghapus data atau menghapus elemen dalam array list ya. Kita menggunakan metode remove ya, kemudian indeksnya yang akan dihapus. Nah, ini nanti indeks 1, jadi atau data yang kedua ya, karena kita mulainya dari 0 ya, jadi 0,1 itu ya, berarti 1 ini adalah data yang kedua. Remove 1 akan menghapus data pada indeks pertama apa indeks 1 ya. Kemudian ada cara yang kedua, kita lakukan remove. Nah, kemudian yang di remove bukan ini ya, yang masuk sebagai parameter bukan indeks tapi langsung datanya. Nanti yang akan dihapus adalah S1 gitu. Jadi kalau S1 Informatika Universitas 11 Maret. Kalau yang di remove yang ini indeks 1 berarti yang kehapus adalah Informatika. Kemudian setelah itu tinggal S1, ini ya, Universitas 11 Maret. Dihapus S1, tinggal Informatika 11 Maret. Kita coba melihat hasilnya ya. S Java application ini. Ya. Sesuai setelah dihapus yang indeks pertama indeks 1, informatikanya hilang, kemudian setelah dihapus S1 tinggal Universitas 11 Maret. Oke, itu adalah contoh atau demo tadi ya mengenai array list ya. Apabila ada yang kurang jelas silakan bertanya melalui grup WhatsApp atau meninggalkan komen di video ini ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke contoh berikutnya. Berikutnya kita akan menunjukkan ya contoh kelas lain yang merupakan implementasi dari interface list, yaitu vektor ya, kelas vektor. Di sini ada kelas vektor demo, kita buka saja. Vektor adalah sebuah kelas yang ini ya berisi implementasi dari collection framework. Di dalamnya nanti ada array dari array of object yang growable ya, dia bisa berkembang ya, bisa ya ukurannya itu bisa tumbuh atau berkembang, maksudnya ya jumlah elemen yang itu ya. Vektor mengimplementasikan array dinamis ya, bisa grow or shrink ya, bisa bertambah bisa berkurang sesuai kebutuhan. Nanti ini hampir mirip seperti array list ya. Tapi nanti sebenarnya di vektor mungkin ada itu ya metode yang khusus ya, yang hanya bisa dipakai di vektor ya. Untuk demonya seperti ini. Pertama kita akan membuat sebuah vektor. Kita menentukan ukuran dari vektor tersebut ya. Di sini ada n sama dengan 5, jadi vektor nanti akan berisi 5 buah data ya. Kemudian kita mendeklarasikan list yang memakai kelas vektor ya. Di sini awalnya sama seperti contoh sebelumnya, list integer ya. Ini seperti contoh yang pertama di video sebelumnya itu. Jadi yang bisa masuk ke dalam vektor nanti sebuah hanya data integer ya. Kemudian vektor integer ya, di sini ada ukurannya adalah n. Kalau di array list kita tidak perlu menuliskan ya, nanti elemennya ada berapa gitu. Kalau di vektor harus ya, di sini ada n. Kemudian kita menambahkan data ke dalam vektor. Di sini pakai metode add ya. Di sini ada looping for i mulai dari 1 sampai i kurang dari sama dengan n ya. N nya tadi 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini
vektornya akan berisi bilangan 1 sampai bilangan 5. Kemudian nanti di print elemennya ini, kalau menurut saya nanti isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Kemudian mirip seperti ArrayList, kita bisa menghapus data atau menghapus elemen. Kalau tadi isinya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini kita akan menghapus elemen pada indeks 3. Kita cek satu-satu. Yang ini 1 ini indeksnya 0, 2 ini indeksnya 1, 3 ini indeksnya 2, dan 4 ini indeksnya 3. 4 ini akan dihapus. Hasilnya adalah 5 gitu. Display yang bawah ini nanti akan menampilkan 1, 2, 3, 5 ya. Kemudian bawahnya printing element one by one. Nah, ini kayak iterate list element yang sebelumnya. Kita akan mengambil data yang ada di dalam vektor satu persatu ya. Ini pakai metode get ya. Kemudian i adalah indeksnya. Ya, ini mulai dari indeks 0 sampai indeksnya nanti kurang dari v.size ya, kurang dari 5. Jadi 0 sampai ya, nanti size nya ini tergantung ya. Kalau ini sudah di remove ya berarti ukurannya hanya 4 data ya, bukan 5 kayak sebelumnya. Nanti ini akan ditampilkan hasilnya gitu. Oke, kita coba running. Nah, sesuai yang diprediksi tadi 1, 2, 3, 4, 5 ini sebelum ada data yang dihapus. Kemudian setelah data yang di indeks ke-3 itu dihapus jadi 1, 2, 3, 5. Yang bawah ini hasil dari looping ya, untuk mengambil datanya satu persatu. Bedanya yang di sini ini seolah-olah mungkin ada pertanyaan di kalian ya teman-teman. Sistem out println dalam ini ya, V ini menampilkan vektornya itu hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, ada koma, ada kurung siku. Kemudian kalau kita menggunakan looping itu sebenarnya juga sama ya, datanya juga muncul, tapi di sini tidak ada kurung siku, tidak ada koma. Nah, bedanya kalau yang kedua ini pakai sistem out println, yang di print adalah vektornya. Jadi ini V ini adalah vektor. Kemudian kalau yang pakai looping itu ya kita pakai get i, ini nanti diambil satu-satu gitu ya, elemen atau datanya. Kalau yang sebelumnya itu diambil semuanya gelondongan ya, kurang lebih seperti itu untuk vektor ya. Ya, seperti biasa nanti kalau ada yang belum jelas silahkan meninggalkan komentar di video ini, atau bisa juga nanti langsung bertanya di grup ya. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi untuk contoh yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya, yaitu untuk kelas stack ya di sini. Jadi selain vektor, ArrayList ada kelas lain yang mengimplementasikan interface list ya. Selanjutnya saya ada contoh di sini file stackdemo.java. Nah, kelas ini nanti ada contoh implementasi stack. Kalau sudah dapat struktur data ya, stack adalah suatu tipe data ya. Stack itu kalau terjemahan harfiahnya adalah tumpuan. Jadi mirip kayak array, tapi di sini nanti ada prinsip last in first out ya. Jadi yang pertama kali masuk itu maksud saya yang terakhir kali dimasukkan nanti dia akan pertama yang keluar ya. Di situ kayak kita numpuk baju kayak gitu ya, atau numpuk buku ya, kita kan numpuk dari ini ya, yang benda pertama atau buku pertama yang kita masukkan nanti dia akan berada di bagian paling bawah. Kemudian
yang terakhir kali kita masukkan dia ada di posisi paling atas. Kalau kita mau ambil buku dari tumpuan, biasanya kita lebih mudah ambil yang paling atas ya, makanya last in first out. Yang paling atas tadi, buku paling atas itu yang masuk paling terakhir. Tapi nanti kalau mau diambil atau dikeluarkan ya biasanya yang paling atas dulu, yang last in first out. Ya, selain nanti ada push and pop operation ya, ini adalah kalau di array atau array list tadi atau di vektor itu nanti ada push and pop. Push itu ya kayak itu ya, memasukkan data. Pop itu mengeluarkan data lah, contohnya kayak gitu. Di sini di vektor ini ada 3 metode yang lain atau fungsi yang lain ya. Nanti empty itu untuk mengosongkan data, ada metode atau fungsi search untuk mencari data, kemudian ada metode pick ya. Kalau ini pick itu terjemahannya kan mengintip ya, tapi ini belum saya coba ya. Nanti akan kita demokan yang search ya. Oke, langsung ke contohnya bagaimana kita membuat stack. Ini mirip seperti contoh-contoh sebelumnya, menggunakan list, kemudian data yang bisa di-handle nanti apa ya. Ini contohnya integer ya. Jadi nanti stack ini akan berisi data dengan tipe integer. New, lah ini kita pakai stack ya. Oh ya, ini belum saya bahas di video atau contoh sebelumnya. Kalau kita menggunakan kelas-kelas seperti ini nanti kita harus melakukan import ya. Di sini paling atas ada import java.util.list dan import java.util.stack. Nah, ini adalah kelas yang ada di ada di library Java ya, di JDK. Oke, balik ke contoh. Di sini saya punya metode create stack. Ya, ini harus kita definisikan dulu. Oh, tidak belum. Jumlah data di sini sebagai untuk menggenerate data saja ya. Jadi misalnya kita nanti punya 5 data. Nah, kemudian di for ini saya akan memasukkan 5 data tersebut ya. Ini pakai looping. Jadi nanti dari 1 sampai 5 ya, ini integer 1 sampai 5 kita masukkan ke dalam stack ya. Di sini menggunakan metode push. I di sini adalah datanya ya. Kemudian printing element. Nah, di sini nanti dari 1 sampai 5 ini hasilnya ya. Harusnya 1 2 3 4 5 itu. Oke, ini ada set dan seterusnya, ini lupakan dulu. Yang create dulu ya, kita coba create stack run as Java application. Nah, ya sama ya hasilnya dengan yang kita tebak. Stacknya berisi 1 2 3 4 dan 5. Kemudian berikutnya saya akan menunjukkan contoh untuk search ya. Nanti kita bisa mencari apakah data itu atau data yang kita maksud ada di dalam stack. Oh, ini maaf, ini keliru ya. Komentarnya itu agak kurang pas ya di sini di metode search stack. Yang pertama kita akan mengecek apakah di dalam stack nanti berisi data 5 ini. Kita menggunakan search, kemudian kita masukkan data yang dicari ya, di sini 5. Kemudian ini kita ngecek apakah angka 1 ada di dalam stack. Ini pakai search 1. Kemudian yang ketiga kita akan mengecek apakah string hello itu
ada di dalam stack ya. Di sini kita pakai search kemudian hello. Oke, langsung ke percobaannya ya. Kita nyoba running untuk search stack itu. Di sini sudah saya uncomment, kemudian kita run Java application ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, apakah stacknya berisi 5? Lah ini keluar jawabannya ternyata keluarnya 1. Apakah stack berisi 1? Ternyata jawabannya 5. Lah ini apa? Kalau datanya benar ada di dalam stack, itu akan mengembalikan indeksnya ya. Jadi bukan indeks sih ya, sebenarnya indeks juga. Atau begini ya, kita kembali ke prinsip stack. Data yang pertama kali masuk itu ya tadi, data yang terakhir masuk, saya terakhir kali masuk, nanti dia yang pertama kali keluar, last in first out ya. Nah 5 ini nanti mengembalikan 1 gitu. Jadi nanti 5 ini yang terakhir masuk, nanti kemudian dia yang pertama kali keluar ya. Kemudian yang 1 itu dia indeksnya 5 ya, karena dia 1 itu yang tadi yang pertama kali dimasukkan, kemudian 1 itu terakhir kali nanti yang dikeluarkan ya. Tapi kalau ini stacknya ya, data yang dicari tidak ada di dalam stack, keluarnya adalah -1. Jadi balik lagi ke sini yang tadi ya, kalau datanya ada, keluarnya itu adalah indeks, tapi nanti ini adalah urutan ya, urutan yang outnya itu ya. Tadi kalau kita cek di bagian push, nah ini ya yang pertama kali masuk itu 1 gitu ya. 1 nanti dia paling bawah lah itu, makanya 1 tadi keluarnya 5 ya, itu tadi. Maaf, bukan, ini outputnya yang di satunya ya, itu Pak. Ya, 1 itu paling bawah, 5 itu paling atas gitu ya, yang pertama kali nanti di out. Tapi kalau datanya tidak ada di dalam stack, keluarnya -1 ya. Kemudian nih contoh yang terakhir, metode print stack ya, ini mirip kayak iterate list element. Kita menggunakan looping, menggunakan index, terus pakai metode get ya, kemudian dimasukkan indeksnya berapa, kita print anggota atau elemen dari stack tersebut. Oke, contohnya ini saya uncomment dulu, running Java application, keluarnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, oh di sini ada perbedaan ya. Coba kita cek. Oke, kalau di print stack ini yang get i nya adalah index, tapi kalau yang tadi ya pakai search itu sebenarnya bukan indeksnya sih. Coba kita cek. Nah ini ya, kalau yang search tadi returnnya menghasilkan one base position where an object is on this stack if the object O occurs. Jadi kalau suatu objek ada di dalam sebuah stack, metode ini akan mengembalikan distance ya, dari top of the stack. Oh gitu. Jadi outputnya search itu jarak ya, jarak dari suatu data terhadap bagian atau posisi paling atas di dalam stack ya. Tadi yang 5 itu paling atas karena masuknya terakhir, 1 itu paling bawah karena masuknya yang pertama. Oke, begitu contoh untuk stack. Untuk selanjutnya saya akan menunjukkan contoh kelas linked list. Ini jadi ada satu kelas lagi yang
mengimplement interface list, yaitu linked list atau link list ya. Ada satu file lagi, link list demo.java. Di sini untuk pembahasan di sini sekilas saja, karena sebenarnya kalau link list ini ada banyak hal yang bisa kita bahas ya, tapi untuk kali ini saya bahas secara umum. Nanti kita coba ini ya di video yang lain mungkin ya, atau mungkin di kuliah struktur data ada pembahasan yang lebih detail mengenai link list. Link list adalah kelas yang ini ya, mengimplementasikan collection framework which inherently implement the link list data structure. Nah, jadi kalau kita punya struktur data link list, kita implementasikan menggunakan kelas link list ini di Java. Nah, struktur data link list ini adalah struktur data linear. Nanti ini ya, kita kalau bicara link list nanti ada pointer, kemudian ada address. Setiap elemen nanti disebut sebagai sebuah node ya. Nanti node itu ada apa? Ada pointernya gitu ya. Jadi nanti setiap node nanti akan terhubung dengan node yang lain gitu. Nanti bisa disambung-sambung ya. Itu kalau di kuliah struktur data biasanya dijelaskan mendetail. Nah, struktur data link list ini sangat dinamis ya. Nanti untuk melakukan insert, melakukan delete itu kita tinggal menggabung-gabungkan atau menyambung-nyambungkan node-nya. Tapi untuk pembahasannya belum sedetail itu. Nah, nanti ini secara umum saja. Link list bisa juga diimplementasikan tanpa kelas link list ini. Nanti pakai array kalau nggak salah ya. Nah, tapi ini lebih mudahnya pakai kelas link list. Untuk membuat link list seperti ini, list integer. Jadi data integer yang bisa dimasukkan, bisa disimpan. New link list integer. Kemudian di sini mirip seperti array, vektor, dan stack ya. Ada metode add data integer 1 sampai ini n nya misalnya 5, dari 1 sampai 5 kita simpan di dalam link list, di print. Nah, kemudian juga mirip seperti yang lain, ada metode untuk menghapus data. Kalau pakai metode ini kerumitan link list tidak terlihat ya, tapi kalau biasanya di kuliah struktur data kalau tidak salah itu mungkin untuk yang baru kenal link list itu kelihatan sangat ruwet ya. Untuk menghapus data tidak semudah ini karena sudah pakai kelas link list itu gampang ya, tinggal panggil remove. Nah, nanti data yang di indeks ketiga akan dihapus. Kemudian yang terakhir ini looping, ada semacam iterate ya, iterasi. Tiap elemen kita ambil data satu persatu, data yang ada di dalam link list itu satu persatu. Oke, kita running. Ini sekedar tahu saja ya. Ya itu ya, 1 2 3 4 5 tadi dihapus elemen atau elemen data yang indeks ketiga. Indeks ketiga itu isinya 4 ya. 4-nya dihapus, tinggal 1 2 3 5. Oke, demikian untuk contoh program pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan sekali lagi bisa lewat grup WhatsApp, bisa juga nanti meninggalkan komentar di video YouTube ini. Oke, sebelum kita akhiri saya mau mengingatkan ada tugas praktikum ya. Di sini sudah saya tulis di file readme yang ada di project yang saya upload di GitHub. Ini untuk praktikum kelima. Nanti saya minta kalian membuat program Java yang mengimplementasikan list. Nanti pakai array list saja untuk menyimpan data mahasiswa.
Pertama, nanti kalian harus membuat kelas mahasiswa ya. Dalam kelas mahasiswa ada atribut ini 3 saja, NIM, nama, alamat. Nanti pakai string semua saja atribut datanya. Kemudian silakan nanti buat metode-metode untuk mengimplementasikan hal-hal berikut ini ya. Jadi nanti buat ada 5 mahasiswa, kemudian masukkan ke dalam array list. Selanjutnya yang kedua, ubah data mahasiswa indeks ketiga ya. Jadi nanti indeks ketiga silakan diganti ya. Nanti kalian bikin mahasiswa baru, kemudian data mahasiswa yang ada di posisi atau indeks ketiga itu diganti dengan mahasiswa yang baru kalian bikin gitu ya. Misalnya di indeks ketiga ada mahasiswa dengan nama Budi, kemudian NIM-nya 01, alamatnya di Solo, diganti jadi indeks ketiga itu isinya mahasiswa yang berbeda ya. Misalnya NIM-nya 10, namanya Santi, alamatnya Surabaya itu misalnya. Kemudian yang ketiga, hapus data mahasiswa yang indeksnya 0 begitu ya. Tadi pakai, jadi sudah ada contohnya pakai remove. Ya, silahkan dibuat programnya, kemudian nanti dikirimkan file .java-nya ke email saya ya, ardi.wijayanto@staff.uns.ac.id dengan subjek praktikum 5 PBO begitu. PBO kemudian ada kelasnya ya, jadi misalnya kelas A praktikum spasi 5 spasi PBO A begitu. Saya beri waktu 1 minggu ya, nanti minggu depan paling lambat ya, atau paling lambat hari Rabu ya, hari Rabu minggu depan. Demikian untuk pertemuan kali ini. Apabila ada yang masih belum jelas, sekali lagi silakan ditanyakan lewat grup WhatsApp dan bisa juga nanti lewat komentar ya di video YouTube ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.